dalam konteks ini memang popularitas menjadi kunci, apalagi pemilunya pemilu langsung ya, jadi rakyat yang langsung memilih si calon presidennya itu. Nah, ketika survei itu memenangkan Giring di atas Pak Mahfud dan lain-lain, ya itu jadi poin unggulan lah, keunggulan Giring sekarang gitu yang bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Tapi kita kan untuk mengikuti proses pemilu lebih dari sekedar survei gitu. Ada proses politiknya, bagaimana dia melakukan lobby misalnya dengan partai politik pendukung, kemudian bagaimana dia membangun track record di masyarakat, bagaimana keterlibatannya di dalam masyarakat secara lebih real ya, kelihatan gitu. Dan bagaimana aktivitas politiknya, itu menjadi track record yang perlu dibangun nih, dan ini masih sangat panjang gitu. Netizen, beberapa waktu terakhir kita sempat dikejutkan sama kabar politisi muda Giring Ganesa yang akan maju jadi calon presiden. Berbagai komentar bermunculan, ada yang mengapresiasi, ada juga yang mencibir. Nah, kira-kira gimana pendapat para ahli tentang Giring yang akan maju jadi capres? Saat ini saya, Kori Olivia dari Tagar TV, sudah bersama dengan peneliti bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Aisyah Putri Budiarti. Halo Mbak Puput. Halo Mbak Kori, ya. Mbak Puput, bagaimana Mbak Puput melihat majunya Giring Ganesa menjadi calon presiden? Ini serius atau sekedar test the water aja? Mengingat pengalamannya Giring di dunia politik terbilang masih hijau ya, masih minim. Kalau bisa, ya kalau dikatakan serius atau tidak, tentunya dikembalikan ke calonnya ya. Tapi menurut saya ini menunjukkan ekspresi anak muda yang ingin berpartisipasi lebih dalam politik di Indonesia. Ya, ini sebagai salah satu hak bagi Giring sebagai warga negara dan secara undang-undang punya kemampuan untuk memenuhi syarat di undang-undang untuk menjadi capres. Jadi menurut saya sih nggak masalah ya dalam proses ini gitu. Apalagi pencalonan presiden ini kan prosesnya juga masih sangat panjang. Pemilunya sendiri masih 5 tahun lagi, kemudian proses-proses dan tahapannya juga masih sangat lama gitu ya. Jadi bisa jadi ini sebagai strategi Giring untuk mencalonkan diri dan juga mengumpulkan dukungan gitu dalam 4 tahun ke depan lah paling tidak. Jadi ini sebenarnya hak-haknya Giring aja, hak individual ya, dan ini dilindungi sama konstitusi, jadi nggak masalah. Oh, jadi sebenarnya siapapun berhak ya untuk mencalonkan dirinya gitu ya? Betul, berhak. Dan nggak ada batasan asal memenuhi syarat di undang-undang gitu. Dan ini dilindungi oleh undang-undang kita, jadi menurut saya nggak masalah gitu. Persoalan kemudian apakah dia memiliki kapasitas atau tidak, apakah dia berpotensi untuk menang atau tidak, itu persoalan lain ya. Dan menurut saya proses pencalonannya pun juga masih sangat panjang gitu. Kita juga perlu tahu misalnya sikap PSI-nya sendiri sebagai partai Giringnya seperti apa, kemudian apakah memang mampu Giring untuk maju di dalam Pilpres, karena seperti kita tahu kalau mekanismenya masih sama seperti sebelumnya, maka Giring butuh dukungan partai politik gitu. Dan apakah PSI cukup? Ya sudah jelas tidak ya, karena kan tidak masuk ke dalam parlemen nasional gitu. Nah, artinya mungkin selama 4 tahun ini Giring punya strategi-strategi tertentu untuk mendapatkan dukungan, bisa jadi gitu. Tapi itu diskusi lebih lanjut lah, karena ini masih bakal calon gitu ya, jadi belum juga capres gitu. Oke, nah hasil survei elektabilitas capres yang dilakukan Indonesia Election and Strategic atau Index Research ini menunjukkan elektabilitas Giring berhasil mengungguli Mahfud MD dan Puan Maharani. Kalau Mbak Puput gimana nih melihat ini? Kalau basisnya popularitas, menurut saya ya sangat potensial Giring untuk bisa diketahui publik gitu. Karena kita tahu bahwa latar belakang dia sebagai artis, musisi, pasti juga menarik minat publik gitu kan. Kemudian yang kedua, dia juga punya konstituen yang udah cukup spesifik nih gitu. Dari mulai dia ketika mencalonkan di pemilu kemarin, sampai kemudian sekarang nih, kan dia mengangkat isu sebagai representasi kaum muda gitu ya. Jadi menurut saya konstituennya sudah jelas. Dan kelompok kaum mudanya sendiri juga besar gitu di Indonesia, dan sekarang pun mulai terlibat cukup aktif dalam politik. Jadi menurut saya ya ketika di survei itu bisa suaranya tinggi, tapi survei tidak menentukan segalanya gitu ya, walaupun
ini berpengaruh ketika nanti menjelang pemilu partai politik mau menentukan calon mana yang kira-kira dipilih gitu untuk dijadikan sebagai capres cawapres mereka. Nah, dalam konteks ini memang popularitas menjadi kunci, apalagi pemilunya pemilu langsung ya, jadi rakyat yang langsung memilih si calon presidennya itu. Nah, ketika survei itu memenangkan Giring di atas Pak Mahfud dan lain-lain, ya itu jadi poin unggulan lah, keunggulan Giring sekarang gitu yang bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Tapi kita kan untuk mengikuti proses pemilu lebih dari sekedar survei gitu. Ada proses politiknya, bagaimana dia melakukan lobby misalnya dengan partai politik pendukung, kemudian bagaimana dia membangun track record di masyarakat, bagaimana keterlibatannya di dalam masyarakat secara lebih real ya, kelihatan gitu. Dan bagaimana aktivitas politiknya itu menjadi track record yang perlu dibangun nih. Dan ini masih sangat panjang gitu. Bisa jadi elektabilitas sekarang ya cukup tinggi karena punya bakat dikenal publik gitu ya dengan latar belakangnya yang dulu. Tapi bisa jadi juga ini menurun gitu karena kan dinamika politik nih sangat berkembang sekali. Kalau terlepas dari popularitasnya Giring sendiri, kalau Mbak Puput itu melihat gimana aksi-aksinya Giring udah cocok nggak sih untuk dia menjadi bakal calon presiden? Oke. Untuk melihat ke arah sana, saya mungkin lebih melihat latar belakangnya Giring sebagai politisi. Karena tentunya menjadi capres tidak hanya sekedar populer, tapi juga harus punya kapasitas yang mumpuni. Sehingga akhirnya publik pun percaya gitu pada figur Giring. Nah, di sini yang menjadi hal yang harus dibuktikan Giring nih. Karena kita tahu bahwa proses menjadi politisinya juga cenderung baru, dari partai yang juga cenderung baru, kemudian ketika pemilu kemarin juga belum terpilih ya karena proses partainya yang tidak memenuhi batas minimal untuk masuk ke parlemen. Nah, ini menjadi tantangan buat Giring gitu. Sejauh mana dia berkontribusi penuh terhadap publik. Sejauh mana dia benar-benar punya aktivitas politik yang bisa dijual ke publik gitu. Karena ketika dia melakukan kampanye, kan dia pasti harus memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang punya kapasitas, dia yang punya pengalaman, dan dia bisa memimpin negara ini. Nggak sekedar menjual popularitasnya dia, dan juga menjual kenangan ya, dalam konteks kenangan karena dia selalu bilang bahwa saya memiliki jumlah suara yang besar gitu ketika pemilu kemarin, tapi nggak cukup itu gitu. Yang diperlukan publik adalah realnya. Karena kalau misalnya ngelihat track record para presiden di negara-negara lain yang punya latar belakang juga seorang artis atau selebritis, itu mereka punya track record yang panjang untuk aktif di dalam politik. Misalnya Ronald Reagan di Amerika. Sebelumnya dia merupakan mayor, kemudian dia juga sudah terlibat dalam partai politik, bahkan kayak yang sekarang Trump juga dia sudah aktif dalam politik cukup lama gitu ya, dan bahkan pernah mengikuti sempat ingin mengikuti konvensi untuk pencalonan presiden. Nah, Giring nih bagaimana gitu, karena itu pasti yang akan dilihat. Dan bahkan ketika rame di Twitter yang jadi isu adalah memang Giring punya kapasitas untuk itu. Nah, itu yang artinya dalam 4 tahun ke depan harus dibuktikan oleh Giring. Oke, tadi Mbak Puput ada sebutin Donald Trump ya. Kita tahu Donald Trump, terus Kanye West itu mencalonkan diri sebagai presiden Amerika dengan latar belakang dunia selebritas dan nyaris tanpa bekal politik yang cukup bagus gitu ya. Bahkan Donald Trump menang gitu. Apa ada kemungkinan PSI meniru pola ini, Mbak? Bisa jadi. Jadi kalau saya menduganya ini bisa jadi bukan hanya sekedar mengangkat Giring sebagai capres, tapi juga punya agenda atau sebagai bagian dari strategi PSI untuk meningkatkan popularitas popularitas partai di publik gitu. Jadi bisa jadi ini sebagai bagian dari upaya untuk itu. Jadi supaya karena kita tahu Giring itu kan bisa disebut salah satu ikonnya PSI ya. Nah, dia juga sekarang saat ini menjabat sebagai PLT Ketua Umum. Jadi ini adalah momen yang tepat untuk menaikkan dirinya, mengelevate dirinya, kemudian juga secara bersamaan tentunya partai politiknya gitu.
PSI kita tahu sebagai partai politik yang baru tapi cukup strategis, terutama di beberapa daerah ya, karena banyak juga daerah yang memiliki anggota DPRD berasal dari PSI. Gitu. Nah, tapi dalam jangka waktu ke depan ini tidak cukup hanya di tingkat lokal, tapi juga harus masuk ke tingkat nasional. Mungkin ini sebagai salah satu upaya untuk itu, untuk meningkatkan awareness publik, terutama yang lebih merata lah di Indonesia gitu, tidak hanya daerah-daerah tertentu tentang PSI. Kemudian untuk menunjukkan bahwa PSI ini adalah partai anak muda dan kita sudah memiliki calon presiden gitu dari anak muda juga. Jadi memunculkan jargon-jargon baru nih tentang PSI gitu. Dan ya itu tadi meningkatkan kesadaran dan awareness publik lah tentang PSI. Oke, Mbak Puput, selama ini kan banyak politikus muda yang maju ke gelanggang politik dengan hanya bermodal keterkenalan dan menang, tapi semua memang masih dalam tingkat sebagai kepala daerah. Nah, saat ini di tingkat nasional pemilihan presiden hal serupa bisa terjadi ya. Calon yang miskin pengalaman bisa menang gitu ya? Ya, itulah sebenarnya plus dan minus dari pemilu langsung. Pemilu langsung sebenarnya punya plus dan minus tentunya. Salah satu plusnya adalah kita bisa mengenal langsung, memilih kandidat berdasarkan program dan kapasitas yang menurut kita para pemilih cocok dan tepat gitu. Kemudian kita juga jadi bisa meminta pertanggungjawaban para anggota dewan gitu ya ketika pemilu selanjutnya dengan memilih atau tidak memilih lagi gitu. Nah, minusnya adalah salah satunya itu pada akhirnya pemilih cenderung untuk memilih calon yang mereka kenal dan yang mereka kenal itu adalah yang populer gitu. Jadi banyak calon-calon yang berasal dari anak muda kemudian terpilih hanya sekedar popularitas. Tapi apapun itu menurut saya setiap orang khususnya ini anak muda pasti membawa pesan untuk masuk ke dalam parlemen. Meskipun dia belum punya kapasitas, tapi dia pasti punya pengalaman hidup yang akhirnya mendorong dia untuk mempengaruhi dia ketika dia ada di dalam parlemen gitu. Nah, kelompok muda ini kan sebenarnya dulu tuh underrepresented gitu, bahkan diremehkan ya oleh banyak pihak gitu, anak muda bisa apa. Nah tapi dengan adanya pemilu langsung dan dengan adanya partisipasi anak muda yang lebih besar ketika pemilu, maka akses dan pintu masuk sekarang untuk anak muda masuk ke dalam politik itu menjadi lebih besar dan menurut saya ini tanda positif gitu, karena tidak hanya orang tua aja dong yang bisa menjadi representasi publik, tapi juga anak muda gitu. Dan anak muda juga butuh wakil yang duduk di dalam parlemen ataupun di menjadi kepala daerah untuk mewakili aspirasi dan kepentingannya. Dan ini penting gitu. Jadi menurut saya ya penting buat anak muda masuk ke parlemen karena ada teori nih dalam politik yang bilang bahwa representasi itu hanya bisa diwakili secara benar ketika orang yang ada di dalam yang mewakili itu adalah kelompok berasal dari kelompok itu. Jadi perempuan bisa diwakili kepentingannya secara utuh oleh perempuan. Anak muda bisa diwakili kepentingan dan kebutuhannya secara utuh oleh anak muda juga. Jadi menurut saya ini hal yang baik dan positif gitu. Nah kemudian pasti ada proses belajar juga ya buat anak muda ketika dia di dalam parlemen, ketika dia menjadi kepala daerah, dan proses belajar ini penting gitu. Karena kan nggak bisa langsung loncat dia di misalnya anggota parlemen nasional atau presiden ketika dia belum melewati proses-proses politik di tingkat daerah, di tingkat internal partai seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Puput, gimana harapan Mbak Puput sendiri terhadap politikus muda di Indonesia? Pandangan saya sih optimis bahwa politikus muda saat ini akan menjadi pembawa pesan anak muda di Indonesia yang secara jumlah juga cukup besar. Jadi menurut saya jumlah anggota parlemen maupun juga para pembuat keputusan di tingkat eksekutif ya dalam hal ini kepala daerah itu ya dan menteri-menteri bahkan staf khusus presiden yang diwakili oleh anak muda itu punya peran yang sangat penting untuk menjadi wakil dari anak muda, menyampaikan kepentingan dan kebutuhan anak muda supaya pada akhirnya berbagai kebijakan dan program pemerintah
memiliki sensitivitas terhadap kepentingan dan kebutuhan anak muda. Itu sih saya optimis sih. Tapi tentunya kita juga mendorong ya supaya anak muda itu maju ke dalam politik tidak hanya berbasis pada popularitas ataupun modal finansialnya saja, tetapi juga kapasitas serta pengetahuan dan pengalaman politik. Jadi saya sangat mendorong anak muda saat ini untuk berpartisipasi aktif di internal partai sebagai pengurus ataupun kader partai, kemudian lanjut mengikuti pemilu gitu untuk tingkat konteks di lokal ataupun di nasional. Jadi nggak cuma modal terkenal, tapi juga ada aksi nyata gitu ya Mbak ya? Iya betul, itu dikombinasikan dan itu harusnya positif lah untuk anak muda di politik. Oke, Mbak Puput, terima kasih sudah mau luangin waktu ngobrol sama Tagar TV. Sukses terus Mbak Puput. Ya, sama-sama sukses juga untuk Tagar TV dan Mbak Korut. Netizen, demikian perbincangan kita bersama peneliti bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Aisyah Putri Budiarti. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.